Sini. Oke, kita mulai aja ya Mas ya. Oke, bisa. Oke, siap. Oke, jadi selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar artifisial untuk siang hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Ternyata antusiasmenya lumayan ya, ada banyak yang datang. Dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya ya sama Mas Sem. Kita bakal bahas soal vibe coding kayak gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu. Pertama perkenalkan dulu saya Firman dari Artifisial. Untuk saat ini tuh Artifisial dikenal sebagai media newsletter yang membahas AI dan juga komunitas AI kayak gitu. Ya bisa dibilang Artificial ini adalah salah satu komunitas AI di Indonesia yang growing-nya itu cukup pesat lah kayak gitu. Karena sekarang kita punya ribuan member gitu di beberapa grup kita. Nah, cuman sedikit informasi juga ke depannya itu artifisial juga bakalan ada sedikit perubahan. Jadi nggak cuma newsletter dan komunitas aja, tapi akan ada beberapa hal lain yang kami siapkan, kita sedang jalankan. Jadi buat yang penasaran, itu teman-teman bisa subscribe ke newsletternya Artificial di artificial.com ataupun bisa teman-teman tungguin update-nya di grup komunitas kita sekarang kayak gitu. Hmm, Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau kenalin dikit soal Mas Sem yang akan jadi speaker kita hari ini. Nah, Mas Sem ini adalah seorang AI engineer yang punya pengalaman ya kurang lebih sekitar 7 tahun di Jerman dan sekarang Mas Sem udah balik ke Indonesia dan hari ini bakalan meluangkan waktunya sama kita semua buat yang ada di sini buat ngebahas AI. Nah, di kurang lebih mungkin satu jam ke depan kita bakal belajar diantaranya soal gimana caranya kita buat milih AI tools atau menentukan AI tools terbaik buat kita melakukan vibe coding ini. Lalu gimana cara memaksimalkannya buat membangun entah itu personal branding maupun company branding kita gitu ya. Dan juga gimana caranya supaya si personal branding yang kita bikin ini atau company branding ini itu jadi bisa stand out kayak gitu atau menonjol dibanding yang lain kayak gitu. Nah, jadi hari ini bakal belajar paket paket yang lengkap lah kayak gitu di pembahasan kita hari ini kayak gitu. Nah, teman-teman karena Mas Hem juga udah hadir di sini, jadi mungkin kita langsung aja mulai webinarnya. So, Mas Hem, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas ya. Eh, ya, kita langsung aja. Mungkin sebelum mulai, boleh tahu ada berapa orang yang udah kenal atau bahkan udah make berbagai macam tools vibe coding dan berapa orang yang belum? Ini bisa nggak ya? Kayak ada angkat tangan atau? Boleh teman-teman bisa raise hand harusnya ya. Aku langsung aja Mas. Oh ya, Coba udah. Oke, berapa? sudah. Oke, ini mungkin ada susah kalau di webinar. Oke, siap. Ada yang belum nih Mas? Ini yang belum juga ya. Dari Mas Oke, Deo Denaldi yang belum. Oke. mungkin sistemnya kayak di tengah-tengah webinar ini lebih kayak eh, overall dulu. Nanti kalau misalnya ada yang pengen, oh pengen nih lebih detail di sini, sudah banyak coba juga. Oke, mantap. Oke, berarti kalau lebih overall dulu, karena banyak banget kan tools yang akan dibahas hari ini, banyak informasi juga, banyak tips dan triknya juga. Jadi kalau ada yang ingin lebih dalam lagi, disampaikan saja gitu ya. Oke, ini share screen lagi. Ini udah kelihatan belum ya screen-nya? Udah kelihatan Mas. Oke, mantap. Pertama, perkenalan dulu singkat aja. Eh, ya, jadi saya Samuel, 17 tahun di industri AI. Memang awal di industri AI itu karena passion, karena memang suka pengen bikin robot kan, terinspirasi dari film-film itu. Dan habis itu menelaah AI lebih lanjut lagi. Yang paling menariknya sebenarnya AI ini makin lama makin besar ya. Jadi dulu itu kirain 7 tahun lalu itu sekitar 2018,
2018 kayaknya ya. 2018 itu merasa wah AI lagi booming nih. Tapi kan sebenarnya waktu itu saya di bubble orang teman-teman engineer kan. Dan ternyata sekarang bubble-nya pun meluas ke yang non teknis dan bahkan bisa menginspirasi banyak orang untuk terjun ke AI. Jadi itu sendiri saya sesuatu yang sangat saya senang gitu. Bisa lebih banyak lagi orang eh, memakai AI ini untuk kepentingan masing-masing. Nah, dari AI ini jadi researcher. Jadi waktu itu saya berkolaborasi juga dengan beberapa profesor untuk membuat beberapa papers di bidang AI, tapi juga di bidang cloud, di secure cloud waktu itu di SAP. Nah, terus habis itu saya mikir, waduh, sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Nah, waktu itu saya mikir, wah research bagus nih. Cuman kalau research itu kan lebih topiknya teoretik. Nah, gimana kalau misalnya kita aplikasikan teori-teori ini di industri? Makanya salah satu perusahaan pertama AI di Eropa namanya ML6, base-nya itu di Belgia. Nah, kebetulan mereka waktu itu buka branch baru di Berlin. Terus habis itu karena udah kenal juga, dia minta untuk jadi engineer pertama di Berlin. Kayak saya jadi ML engineer di Berlin. Setelah beberapa tahun, terus habis itu lanjut di Bosch. Kalau teman-teman tahu, Bosch di sini antara jadi bor atau mesin cuci. Nah, kalau bisnis core-nya di Jerman sendiri itu membuat komponen otomotif, jadi komponen-komponen mobil. Jadi kalau misalnya kita beli BMW atau beli mobil BYD, kemungkinan besar ada komponen Bosch di sana. Nah, khususnya di divisi saya waktu itu adalah automated driving, di mana bisa nyetir secara sendiri gitu. Nah, itu waktu itu di Stuttgart, di Jerman. Ada beberapa chat saya lihat dulu. Ah, belum, oke. Nah, terus habis itu memutuskan untuk balik ke Indonesia di negara tercinta ini untuk jadi co-founder. Nah, co-founder membuat apa? Membuat AI Web Builder. Nah, Web App Builder sendiri ini kan masuknya ke Vibe Coding. Vibe Coding ini saya sendiri yang dari udah coding udah lama banget. Saya sendiri kagum dan shock sebenarnya. Karena biasanya waktu coding butuh waktu 3 bulan. Sekarang itu kita udah bisa coding dalam waktu seminggu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya besar sekali. Orang-orang yang non-teknis background-nya pun bisa jadi teknis. Yang mana saya prediksi ke depannya orang yang non-teknis ini kalau udah lama kelamaan coding ya jadi teknis juga kan. Semuanya berawal dari non teknis. Nah, jadi bakal merubah sekali freelancing dalam mata pencaharian dan segala macam. Sekarang udah bisa integrasi AI, web apps. Sekarang sebelum masuk, mungkin yang rada basic dulu, tipe-tipe web apps itu seperti apa sih? Banyak ya. Jadi sebenarnya web apps sendiri itu sejarahnya udah lama, udah dari abad ke-20. Ya kan? Dulu waktu masih zamannya PHP, terus berubah ke React, JavaScript, TypeScript. Nah, berbagai macam tools-tools ini berubah terus dari waktu ke waktu. Dan inti dari perubahan tools ini membuat lebih mudah untuk membuat website. Tapi websitenya sendiri, idenya dan juga implementasinya udah ada dari abad ke-20, udah lama. Makanya use case-nya pun sebenarnya sudah lumayan standar ya, yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan atau dibutuhkan pribadi. Yang dibutuhkan pribadi atau perusahaan biasanya adalah portofolio. Itu udah sering lah kalau teman-teman juga, pokoknya butuh banget lah kalau portofolio untuk diri sendiri, antara mau jadi coder atau mau jadi perusahaan, apapun itu, portofolio di dalam website digital. Nah, terus startup landing page, dashboard for internal analysis. Nah, yang dashboard for internal analysis, apalagi kalau konteksnya perusahaan, banyak sekali internal tools. Nah, internal tools ini membuat misalnya grafik sales atau grafik pembelian dan segala macam itu. Jadi banyak berbagai macam internal tools yang dibutuhkan. Terus lanjut lagi marketplace listing. Marketplace listing contohnya Shopee yang paling besar. Tapi di Indonesia sendiri mulai bermunculan yang kecil-kecil, yang lebih niche, lebih mengarah ke domain atau bidang-bidang lebih spesifik. Contohnya marketplace listing tapi buat handphone doang,
pre-love doang. Job listing, game, AI chat app. AI chat app lebih ke web app yang baru nih. Jadi dulu nggak ada AI chat karena AI-nya juga masih belum sempurna. Sekarang kita pun udah bisa bikin AI chat sendiri. Dan sangat mudah. Dulu itu saya kalau pengen bikin AI chat itu butuh waktu sebulan lah minimum gitu untuk ditelah dulu, terus habis itu implementasiin ke RAG-nya, terus bahkan di training dulu AI-nya. Nah sekarang dengan vibe coding ini udah bisa karena ada template-templatenya juga, udah bisa langsung. Cuman dalam sehari udah bisa bikin AI chat, financial planner, ERP dan CRM. Nah, makanya saking besarnya vibe coding ini, mungkin yang realistis di webinar ini lebih kayak kecil-kecil dan overall. Kalau ada detail boleh ditanyakan dari kapanpun itu. Tapi paling mantapnya memang eksplorasi sendiri. Karena eksplorasi ini bahkan bisa dapat tool yang bahkan saya sendiri nggak tahu. Karena setiap hari juga keluar yang baru ya, gitu. Ini menarik lah dan sangat exciting, gitu. Nah, pentingnya dunia digital. Mungkin yang lebih awam lagi. Kenapa sih sebenarnya kita eh, menginvestasikan waktu kita ini untuk dunia digital? Nah, sekarang di masyarakat kita sekarang banyak sekali exposure datangnya dari internet. Aplikasi udah mulai digital, screen time sekarang meningkat. Screen time meningkat artinya misalnya sehari ini berapa banyak sih jam atau waktu yang kita pakai untuk kepentingan digital atau di dalam handphone. Nah, mungkin teman-teman bisa merasakan juga makin lama makin banyak ya. Kemarin saya jalan juga ngelihat mas-mas yang di jalan itu banyak yang mainnya di handphone gitu. Nah, ketika ada exposure di sana, artinya value pun meningkat. Jadi produktivitas pun banyaknya di digital. Kayak di kantor atau di freelancing. Sekarang freelancing makin lama makin naik juga gitu. Nah, ini statistiknya di mana di tahun 2022 itu 18 tahun ke atas 2 sampai 4 jam per hari. Lumayan ya, tidur aja 8 jam gitu. Jadi ini udah setengahnya tidur. Bahkan tanpa statistik harusnya kita ada bisa merasakan lah. Jadi dunia digital ini makin lama makin penting. Kerjaan juga lama-lama makin mobile, remote working. Kemarin ada cerita juga lucu, bukan kemarin banget sih, tapi sempat ada cerita lucu karena saya juga kerjaannya remote working. Jadi ada tukang tuh di samping gitu nanya, "Oh, masnya nggak kerja gitu?" Kerja sih mas, tapi kerjanya di rumah gitu. Karena jam-jam siang kan kita adanya bisa ada di rumah sendiri gitu. Jadi kerjaan ini bisa lebih fleksibel, bisa dari mana aja. eh, Ya itulah. Jadi di dunia vibe coding ini, apalagi yang dulu saya itu tiap hari ke kantor, sekarang bisa lebih fleksibel, meskipun kadang-kadang masih memutuskan untuk pergi ke kantor untuk bertemu dengan yang lainnya, tetapi sangat memungkinkan untuk remote working. Naiknya mobilitas freelancing. Gitu. Nah, dulu itu kan sebenarnya vibe coding itu nggak belum ada ya. Jadi sebelum vibe coding itu topiknya masih sama ya, coding gitu. Nah, codingin web app dan segala macam. Apa sih sebenarnya permasalahan coding ini? Coding itu sangat sulit sebenarnya. Bahkan orang-orang yang keluaran dari universitas sekalipun masih harus di training lagi supaya bisa coding gitu. Itu saking kompleksnya seperti itu. Nah, makan waktu juga banyak ya. Jadi saya sampai sekarang pun masih merasa masih belum bisa coding bahkan. Artinya apa? Bukan berarti nggak bisa coding. Artinya masih banyak yang bisa saya pelajari. Terus, 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 terus pelajari. Apalagi dunia teknologi ini terus-terusan ada yang baru, terus-terusan ada tools yang baru, dan ada juga yang lebih canggih lagi. Contohnya Vibe Coding Tools juga sekarang saya integrasikan di workflow saya. Jadi memang udah susah makan waktu yang banyak. Terus kalau misalnya kita bikin sebuah perusahaan, kita butuh tim front end dan back end. Plus ada banyak komponen-komponen yang repetitif. Jadi misalnya saya bikin komponen login. Nah, orang lain pun juga bikin lagi komponen login. Nah, itu repetitif sekali tuh. Padahal sebenarnya bisa dipakai satu sama lain. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kita beralih ke dunia no code. Oke.
Jadi sebelum vibe coding ada, kalau vibe coding kan kita nulis prompt, terus habis itu keluar eh, kodenya gitu. Tapi sebelum vibe coding ini ada, pertama itu adalah drag and drop. Jadi udah ada komponen-komponennya, seperti yang disebut sebelumnya komponennya repetitif kan. Jadi drag and drop masuk gitu dan websitenya langsung dipublish dan di launching. Nah itu penting sekali dalam pembentukan sebuah vibe coding, terutama web app ya. Jadi sekarang kita bahas dulu web app. Mungkin ini sebenarnya presentasinya lebih banyak web app. Cuman nanti saya sebut sedikit lah tools-tools di belakangan. Kalau mau detail juga kita bisa masuk di situ. Nah, kita langsung jenis tools drag and drop dan dengan prompt. Pertama kita drag and drop dulu ya. Nah, drag and drop ini contohnya bisa dipakai tools Canva. Jadi kalau misalnya teman-teman bahkan nggak mau vibe coding nih, mau lebih cepat lagi gitu. Pakai drag and drop di Canva, udah banyak template-nya, dan mereka ada website builder, bisa langsung publish. Cuman ada masalah sendiri. Susah untuk multi-page, dan tidak bisa full stack. Full stack itu artinya apa? Jadi nggak bisa ada back-end-nya ya. Jadi kalau misalnya mau sesuatu berbau data, atau minta data dari user, contoh ngisi form, atau contohnya listing kan butuh data dari si user gitu, masukin pages dan segala macam, itu nggak bisa. Jadi sangat-sangat simple dan use case-nya lebih banyak di portofolio, dan landing page. Gitu. Kalau landing page itu kayak portofolio tapi buat perusahaannya. Nah, ini Wix.com juga salah satu yang lumayan terkenal. Itu website builder, enaknya banyak konfigurasi, jadi bisa dilihat, oh ya ada kontak, ada tim, ada galeri kalau mau. Dan pemain udah lama juga. Webflow ini lebih modern lagi. Dia bisa back-end, perbedaannya sama yang tadi. Cuman sangat terbatas back-endnya bisa apa. Ini lebih sedikit terkenal dan biasanya pemakainya untuk perusahaan. Nah, seperti yang tadi disebutkan, drag and drop ini sebenarnya hanya front end. Jadi kalau misalnya kita mau back end, mungkin buat yang belum tahu front end back end ini apa sih gitu. Front end ini untuk UI atau di depan. Jadi apapun yang kita lihat di website itu adalah front end. Dan back end ini kan ketika kita mau login itu butuh data kan. Jadi kayak data kita, namanya apa, profil, atau bahkan kalau di sosial media itu kayak postingan-postingan. Itu kan semuanya data, informasi. Nah, data-data ini itu disimpan di back end. Gitu. Jadi ada front end, ada back end, dan drag and drop ini hanya front end. Jadi dia nggak bisa nyimpen data dari si user. Karena memang lebih kompleks di situ. Nah, front end dan back end seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini grafiknya bagus banget nih. Jadi ada front end web app dan mobile app. Terus juga ada back end di mana kita punya server. Nah, server ini adalah yang menyimpan data-data kita atau data-data si users, pengguna dari aplikasi yang kita building ya, yang kita buat. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan atau so far so good nih? Oke, ini ada yang ngechat ya. Oke. Kalau web app di AI Studio, apakah selalu tergantung ke Google Cloud atau ada alternatif lainnya yang sesimpel GCP? Tergantung ke Google Cloud itu maksudnya dari segi backend-nya ya. AI Studio sih dia outputnya ini mungkin rada udah masuk ke AI, cuma langsung saya jawab aja. Jadi untuk deployment, iya tergantung ke Google Cloud sih. Kalau mau dipindahin ke tempat yang lain, bisa diambil aja kodenya. Habis itu masukin ke Vercel atau ke Render gitu, untuk deployment-nya. Jelas kayak. Jadi memang sekarang itu pasti mereka kalau bikin tools, misalnya contoh OpenAI bikin Codex, itu yang paling mantep dan paling bagusnya ya yang datang dari perusahaan mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalnya OpenAI ya publish-nya atau dari segi LLM ya kalau OpenAI pakai yang OpenAI punya itu jauh lebih bagus kualitasnya. Dan juga memang spesifiknya di situ. Sama juga dengan Google. Ketika Google bikin tools kayak misalnya AI Studio dari segi deployment-nya dan segala macam, pasti mereka lebih mentingin si Google. Cuman biasanya ya itu kode source code-nya itu bisa diambil. Kalau Google AI Studio terakhir saya coba kayaknya itu bisa di-download ya, nggak langsung nyambung ke GitHub.
Nah, jadi yang dilakukan bisa download terus dipublish sendiri. Itu sih. Kalau sekarang udah ada langsung nyambung ke Vercel gitu, mungkin sesuatu yang di luar pengetahuan saya, tapi setahu saya sejauh ini masih ke Google Cloud sih. Iya, oh mantap mantap. Kalau udah bisa dipublish ke GitHub, langsung ke GitHub, terus dari GitHub itu bisa ke Vercel. Kalau saya pakai Render atau ke Cloudflare Page, gitu. Oke, serverless. Nah, sebelum kita masuk ke vibe coding, ini teman-teman harus ngerti dulu nih, serverless itu artinya apa sih? Serverless itu kalau dulunya kita sama aja gitu, server sebenarnya kan. Di dalam server ini kita bisa punya database. Ini kelihatannya yang di sini itu lebih berwawasan ya. Udah tahu GitHub dan segala macam. Jadi saya sedikit lebih teknis ya. Oke, udah ada database, udah ada API, udah ada file storage kan. Nah, kita udah punya seperti itu, tapi kalau kita bikin server sendiri, ya kita harus punya infrastruktur di dalam kantor kita ataupun di dalam rumah kita gitu. Nah, sekarang udah ada berbagai macam service serverless, di mana istilahnya kita bisa nyewa lah, nyewa dari server itu. Dan nggak cuma nyewa, bahkan infrastruktur database-nya, API, dan file storage-nya pun sudah dibentuk. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau pakai database, kita nggak usah ngedeploy database sendiri. Karena sebelumnya, di dalam sebuah server, pertama, kita bikin PC-nya dulu, gitu kan. Dirakit, terus habis itu dipasang gitu di server room. Terus habis itu, wah kita butuh database nih. Install dulu database-nya. Dan pastikan database-nya itu yang bisa scale. Nah, itu sebelumnya gitu tuh. Terus habis itu kalau mau API nih, waduh, kita API pakai Kubernetes. Kubernetesnya dipasang dulu di server kita. Nah, kalau sekarang udah banyak, wah mau pakai database nih, Supabase. Wah, jadi kayak teman-teman misalnya yang udah pakai Lovable atau file coding yang lain, pasang ke Supabase. Itu sebenarnya gila itu. Di mana kita cuman pakai ID sama passwordnya, udah bisa pakai database. Itu sebelumnya banyak sekali layer-layer yang perlu dilakukan untuk pakai Supabase. Itu adalah dunia serverless, di mana kita bisa pakai service database, API, file storage, sampai hampir nggak ada setup selain login ke Supabase. Contohnya Supabase ya, tapi masih banyak service yang lain. Gitu. Itu serverless. Nah, serverless ini nggak akan ada kalau nggak ada cloud service. Tadi teman ada yang bilang juga GCP, Google Cloud Platform. Cloud service ini salah satu bisnis besar sebenarnya di dunia komputer. Dan ada beberapa cloud service. Ada GCP dari Google, ada AWS dari Amazon, ada Azure dari Microsoft gitu. Sekarang juga ada yang dari China, ada Tencent dan Alibaba. Jadi banyak sekali cloud service yang keluar di pasaran. Kalau tips dan trik saya pribadi, saya mengarah ke Google Cloud Platform. Sebelum Supabase, saya bahkan pakainya Firebase. Jadi itu integrasi juga kayak AI Studio langsung ke Google, dan secara harga cenderung lebih murah. Nah, serverless ini contohnya adalah Supabase, seperti yang tadi sudah disebutkan. Supabase ini intinya adalah database, autentikasi, jadi untuk user-user itu masuk dan segala macam. Dan ada juga yang lain ya, jadi edge function, mau nge-publish function fitur-fitur yang baru, misalnya mau ditaruh, cuma nggak ada server, bisa pakai edge function ini. Ataupun real-time database. Jadi kalau teman-teman yang main game, itu nggak pakai database biasa tuh. Kalau pakai database biasa, itu nggak cukup cepat. Kalau real-time database, itu dia tidak terlalu terstruktur, cuma cepat. Jadi kalau teman-teman main game, tipe database yang dipilih, atau buat game gitu, tipe database yang dipilih adalah real-time database. Itu serverless juga di Supabase ada, di Firebase yang dari Google pun juga ada. So far so good. Buat saya cek chatnya. Selama ini page Cloudflare, tapi belum tahu autopilotnya pakai n8n. I see. Um, Mungkin saya kurang ngerti pertanyaannya dalam artian autopilot pakai n8n sama Cloudflare page-nya, hubungannya di bidang apa? Kalau dikasih tahu use case-nya mungkin lebih baik lagi kalau ada use case-nya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu,
Jadi ketika kita publish, ada berbagai macam tools atau perusahaan-perusahaan yang kita bisa yang bisa bantu kita publish. Jadi satu yang paling terkenal adalah Vercel itu. Terus Render. Nah, tapi yang paling murah, yang paling saya suka itu Cloudflare. Jadi kalau websitenya statik, artinya nggak terlalu banyak konfigurasi backend, pakai Cloudflare Page. Kalau misalnya mau butuh yang server itu pakai Cloudflare Worker gitu. Nah, terus habis itu n8n itu autopilotnya biasa lebih ke backend. Ini buat teman-teman juga yang belum tahu. Jadi n8n itu bisa otomatisasi. Kalau sekarang serunya otomatisasi konten. Jadi masukin promnya apa, terus boop keluarnya nanti konten secara otomatis langsung. Itu saya pernah bikin video juga, video singkat banget gitu, untuk ngejelasin mengenai N8N, saya demoin juga. Cuman keren banget dan N8N ini gratis kalau kita deploy sendiri di server kita. Di satu R2. Oh, iya iya iya. Oke, ini saya ngejawab pertanyaannya. Jadi tadi kan ada Supabase, ada Firebase. Nah, buat yang belum tahu, D1R2 ini itu offering dari Cloudflare-nya itu sendiri. Jadi di dalam Cloudflare itu ada database-nya juga, namanya D1 gitu. Kayaknya R2 yang storage kan ya? Saya lupa-lupa ingat. Gitu. Jadi ada yang penting kan database sama storage gitu. Itu di Cloudflare pun udah bisa. Cuma supaya nggak bingung, teman-teman pakai Supabase dulu aja. Karena Supabase kalau di Vibe coding itu jauh lebih populer dan Supabase ada keuntungannya mau di-deploy di Cloudflare, mau di-deploy di Vercel gitu. Itu semuanya bisa gitu. Karena cuma pakai itu kan API sama API key-nya tadi. Cuman kalau D1R2 cuman bisa di Cloudflare Page atau Cloudflare Worker gitu. Eh, itu sepengetahuan saya. Saya bakal pakai lebih lanjut lagi sih R2. Cuman sampai sekarang sepengetahuan saya itu cuman bisa di Cloudflare Page atau Cloudflare Worker. Pengecualian kayaknya R2 itu storage-nya bisa dari luar deh. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu bahkan bisa ditulis juga di kolom komen. Gitu. Itu yang dari Cloudflare ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau dari Supabase sendiri yang lebih generik itu ada database-nya, storage-nya, autentikasi, real-time edge functions, vectors. Nah, itu ada kepentingannya masing-masing. Eh, Bisa ditanyain atau ditelusuri lagi. Cuman paling penting yang teman-teman harus tahu itu adalah database. Itu nomor satu. Karena database ini untuk nge-simpen data-data dari user, yang nanti user dari si web app-nya atau software apapun lah yang kalian buat, dari storage-nya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke AI tools. Nah, ini baru nih vibe coding benar-benar ala developer. Nah, jadi ada berbagai macam tools yang kalau orang non teknis itu udah bisa langsung masukin ke Lovable gitu kan. Jadi, oh saya pengen bikin nih web app begini gini gini, web app untuk contohnya CRM. Masukin ke Lovable, langsung jadi langsung di view, langsung juga bisa dipublish. Cuman kadang-kadang offering-offering seperti ini yang di luaran itu pertama cost-nya lumayan tinggi untuk buat. Kedua, kalau misalnya kita bisa sendiri, cost-nya ya bisa cost sih sebenarnya yang paling penting. Cost-nya lebih murah dan juga bisa coba LLM yang lain. Contoh, kalau di Lovable sendiri dia cuma bisa Claude sama GPT. Cuman kalau misalnya kita pakai kursor atau pakai Ruko, itu bisa pakai open router, yang mana kita bisa coba LLM yang lain kayak GLM, Grok, dan segala macam. Nah, itu offeringnya bisa berbeda-beda dari kualitas dan juga dari harga. Kalau favorit LLM saya sekarang, itu pakai Grok dengan Ruko. Nah, Grok ini kenapa saya pakai Grok karena harganya murah, tapi kemampuannya sangat top tier, sangat bagus. Gitu. Jadi coding agents yang biasa dipakai di Vibe coding tools ya Cursor itu nomor satu. Cuman Cursor ini dia pemain lama sebenarnya. Itu alasan kenapa Cursor yang paling terkenal. Cuman udah banyak alternatif alternatif yang lain. Mungkin ini yang lebih menarik nih. Jadi Rucode, Cloud Code, Kilocode, Codex CLI, ada Warp juga. Dan sekarang yang paling baru kemarin lagi coba Droids. Droids ada
ada gratis sekitar 40 juta kayaknya. Itu yang lagi saya pakai juga. Bisa cobain Claude dan segala macam gitu. Jadi banyak ya dan bakal keluar terus ini. Meskipun bakal keluar terus, tetap kadang-kadang kan pemikirannya, waduh, keluar terus nih, gimana gitu. Di dalam software development sendiri, software development nggak mungkin mati lah. Kalau dianggap 10 tahun, 20 tahun itu nggak mungkin mati. Jadi memang sekarang itu masih tahap awal, di mana kita-kita, saya juga bikin web app builder ya. Jadi di mana kita-kita berkompetisi untuk mendapatkan market, tapi nggak cuma mendapatkan market, ya bikin development tools yang memang fix. Kenapa? Eh, karena kan kita ada Lovable gitu. Sampai sekarang berapa sih teman-teman di sini yang pakai Lovable terus habis itu langsung pindahin ke kursor? Pasti banyak kan, karena saya juga begitu. Jadi memang tujuannya gimana kita caranya itu supaya kita ada tipe-tipe Lovable gitu, membentuk sebuah ekosistem yang kita bisa langsung di ekosistem itu sendiri. Itu sih. Oke. Nah, kita rada balik lagi. Jadi no code AI web builder sama AI coding agent. Nah, ini dua yang lumayan berbeda. Perbedaan paling drastisnya adalah kalau AI web builder itu dia udah langsung di preview dan langsung dipublish. Sedangkan kalau AI coding agent itu cuman kodenya doang. Nah, ini jadi perbedaan di situ. Tujuannya untuk apa? Kalau AI web app builder itu lebih ke non teknis. Jadi orang-orang yang baru gitu, baru pengen tahu, baru pengen coba bikin web app builder bisa langsung. Ya, dan perlu diketahui ini keren sekali gitu. Sekarang udah bisa kayak full stack dibikin dari prompt doang nih. Udah ada back end-nya, bisa search questions kalau di contoh yang ini. Sedangkan kalau AI coding agent keren juga, tapi tujuan lebih utamanya adalah untuk codernya itu sendiri. Benar-benar ngelihat ke filenya, benar-benar lebih detail lagi dan segala macam. Jadi lebih teknis. Ya, jadi seperti yang sudah disebutkan, no-code AI web app builder ini mudah di-preview dan mudah di-publish. Gitu. Jadi preview dan publish. Itu perbedaannya sama Vibe Coding Tools yang lokal, yang harus diinstal di desktop seperti Cursor, Urucode, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berbagai macam tools ya. Jadi yang paling terkenal dan salah satu yang paling pertama adalah Lovable. Nah, Lovable ini idenya sangat simple. Kita masukin, kita mau bikin apa sih? Make, misalnya contoh, make social media. Nah, terus dia langsung bikin kodenya dan segala macam. Keuntungan dari Lovable dibandingkan tools-tools yang lain adalah UI. Jadi banyak orang-orang yang senang karena UI-nya. UI-nya cantik dibandingkan sama tools-tools yang lain. Sedangkan dari integrasi backend mungkin nggak terlalu bagus. Ini cerita sekitar 2 minggu yang lalu lah. Sekarang udah ada Lovable Cloud, di mana integrasi backend sekarang lebih mudah lagi. Jadi dari sebagian macam ini banyak sekali update-update perharinya. Kalau ingin apa, saran saya dicoba. Karena tools-tools ini biasanya free ya. Jadi kayak Lovable atau Replit itu di awal-awal free, bisa coba beberapa kali. Dan biasa kreditnya juga per hari. Jadi contoh Lovable nih, udah penuh nih kreditnya. Waduh, sebelum serius nih pengen coba lagi besok. Kalau mau tetap di Lovable. Atau tips dan trik saya itu Lovable udah coba nih. Waduh, pengen nih di develop lebih lanjut. Dimasukin ke GitHub, dikonek ke GitHub. GitHub ini bisa langsung masukin ke desktop, jadi ke lokal. Nah, dari situ lanjutin pakai Cursor atau pakai Rucode. Rucode sendiri bisa gratis ya. Jadi ada Rucode Cloud, masukin dengan LLM Grok. Jadi udah ada banyak tips dan trik. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa masuk artificial juga ya. Karena artificial pasti banyak sharing-sharing gitu juga. Saya tidak terafiliasi sebenarnya sama artificial. Cuman buat saya ide bagus lah artificial. Oke, lanjutin dulu. Nah, Lovable juga ada fitur yang teman harus tahu namanya Visual Editor. Visual Editor jadi bisa kalau misalnya mouse-nya di atas gitu. Nah, dia bisa kayak oke mau diganti apanya nih? Mau ganti teksnya. Nah, jadi bisa langsung mau ganti teksnya langsung, mau ganti margin, padding, font size, font weight, color dan lain sebagainya bisa langsung. Jadi untuk sesuatu yang cukup mudah kayak misalnya teks atau bahkan warna bisa langsung diganti. Nah, ini jadi secara Vibe Coding Tools itu benar-benar spesifik sekali ke web app. Meskipun dia nggak bisa bikin backend pure, nggak bisa bikin server,
atau nggak bisa bikin training AI, tapi dia bisa mengganti preview dan UI ini benar-benar sangat mudah. Lanjutin lagi. Dan kalau secara startup ya, secara bisnis, Lovable ini ternyata masuk sejarah. Jadi startup tercepat sepanjang sejarah manusia. Jadi Lovable mencapai ke ARR atau revenue, jadi penghasilannya mereka 100 juta dolar. Itu cuma dalam kurun waktu beberapa bulan. Tuh. Dari situ sebenarnya yang bisa kita tangkap apa sih? Kalau misalnya, oh cepet banget gitu. Artinya kebutuhan ini makin lama makin meningkat nih. Nah, artinya banyak orang yang melihat, wah, vibe coding tools ini sesuatu yang sangat penting. Gitu. Nah, seperti yang tadi disebutkan, jadi Lovable memang UI-nya sangat baik. Dan waktu pengerjaan relatif cepat, sekitar 3 menit. Karena sepanjang nanti ketika teman-teman coba berbagai macam tools, teman-teman bakal lihat ada yang cepat, ada yang lambat. Saya pernah sampai 30 menit pengerjaannya di tools yang lainnya. Jadi memang berbeda-beda. Nah ini Replit sempat terkenal, tapi saya coba ini saya nggak terlalu saranin ya, karena udah lama dan juga hasilnya tidak terlalu baik. Gitu. Jadi Replit salah satu tools dan memang pernah ada berita dia ngedelete database-nya dari Microsoft. Itu berita lumayan besar sih. Cuman ya salah satu tools mungkin mereka bakal perbaiki sistem mereka nggak tahu. Cuma itu salah satu tools yang dulunya pernah terkenal juga, Replit. V0 juga, tadi mungkin sempat disebut Vercel. Vercel itu apa sih sebenarnya? Kayak mereka ngapain sih? Vercel itu mereka di berbagai bidang, tapi tetap di web app, jadi aplikasi web. Jadi Vercel itu pernah bikin namanya Next.js. Jadi teman-teman kalau bikin framework di dalam web app-nya itu sendiri, bisa pakai Next.js, itu yang saya rekomendasikan juga. Eh, dan Vercel ini punya produk namanya V0. V0 itu dia bakal ngebikin web app seperti yang tadi sebelumnya dan bisa dipublish juga langsung di Vercel gitu. Jadi publish Vercel, publish itu maksudnya apa? Jadi kita udah ada source code-nya, dia bisa bawa ini ke online dengan URL. Jadi istilahnya publishing itu kita kasih source code dan kita langsung dapat website itu terpublish dengan URL yang bisa kita langsung pakai. Domain pun bisa langsung beli atau bisa beli di tempat lain yang lebih murah terus di-connect eh, ke Vercel. Nah, itu V0. Banyak orang-orang favoritin V0 malah karena UI-nya integrasi backend yang baik. Jadi bisa dicoba juga kalau ingin buat web app V0. Favorit saya adalah Bolt New gitu. Bolt New dia integrasi backend dan front end-nya cukup baik. Jadi botnya ini alasannya karena kecepatan dan fleksibilitas, baik juga untuk proyek yang kompleks, dan dia ada integrasi Figma, Expo, dan GitHub. Artinya apa? Artinya nomor satu ya, kita bisa langsung dari desain, kita kasih ke bot.new. Jadi untuk desain aplikasi web, itu bisa dari Figma, itu tools juga. Terus masuk, tolong dong bikinin ini. Nah, langsung dibikinin. Dan juga bisa Expo. Expo itu apa? Jadi bot.new ini bisa diekspor langsung ke mobile app. Nah, itu prosesnya mungkin nggak segampang publishing ke website. Karena kalau misalnya kita mau publish ke Android atau Play Store, itu Google mengharuskan untuk testing, terus diverifikasi lagi dari tim Google ya gitu. Jadi memang nggak segampang itu. Cuman framework yang biasa dipakai adalah React Native Expo dan itu bisa dipakai di bot.new. Dan juga tentunya GitHub lah, seperti yang lain-lain. GitHub sekarang umum banget, karena itu juga kayak intermediary-nya gitu. Karena sekarang kita di tahap software yang mana toolsnya banyak, masih belum ada pemenang mutlak, dan integrasi software ini, integrasi tools ini, di tengah-tengahnya adalah GitHub gitu. Oh, sampai sejauh ini ada pertanyaan, mungkin saya cek dulu. Oke, aman ya. Oke, ini screenshotnya dari yang saya coba sendiri, build ERP web app yang sangat baik nih. Waktu itu cukup berhasil. Jadi bikin ERP, jadi ERP itu ini ya, sebuah internal tools biasanya dipakai untuk perusahaan untuk nge-track customer-nya, inventory-nya, order-nya, invoice, dan segala macam. Di Indonesia ini juga salah satu software yang banyak dibutuhkan sih, apalagi untuk UMKM, untuk nge-track customer, inventory, order.
Terbatas kuota generate token. Iya, betul. Betul. Terbatas. Nah, salah satu yang memang ada permasalahan dengan yang di web app ini sejauh ini itu adalah kuota token sih. Jadi biasanya cuma 3 sampai 4 kali nge-prompt. Makanya memang penting juga kalau mau lebih lanjut lagi, karena pasti nanti ada yang salah lah, pengen dimodifikasi dan segala macam. Dan kita nggak mungkin nunggu besoknya untuk lanjutin lagi kan. Jadi bisa masukin ke GitHub, terus lanjutin di lokal. Di lokal ini pakai Rucode, itu favorit saya, Rucode. Atau pakai Cursor, atau pakai Word. Nah itu kayak tools-tools, promo-promo code dan segala macam, saya yakin ketika muncul ada di grup artificial gitu. Nah ini salah satu yang baru juga, Orchid.app. Backend-nya menarik ketika saya coba ya. Jadi backend-nya menggunakan SQLite. Dia pakai SQL gitu. Jadi secara aplikasinya sendiri lebih simple. Jadi nggak pakai Supabase, koneksi Supabase dan segala macam. Bisa pakai SQLite, lebih fleksibel. Dan juga eh, selain yang disebutkan di sini, yang paling saya suka dia pakai Next.js. Apa sih perbedaannya Next.js kalau dibandingkan sama misalnya dari Lovable kan pakai Fight.js. Next.js ini secara SEO jauh lebih bagus. SEO itu misalnya kita search di Google nih, apa topiknya begini-begini, nanti website kita itu munculnya lebih atas di search-nya. Nah, Next.js dari secara strukturnya, programmingnya, dan segala macam, dia lebih solid, SEO-nya lebih menjual dan lebih bagus daripada Fight. Gitu. Jadi, Orchis.app ini basisnya adalah Next.js, dan itu alasan kenapa lebih baik lah daripada Lovable. Jadi, bot.new juga sangat baik. Itu kayaknya Next.js, kalau saya nggak salah ingat. Karena ada banyak ya yang saya coba di bot.new juga dia ada Next.js, bisa React Native gitu. Bisa beda-beda. Jadi tergantung prompt kita apa. Jadi kalau mau mobile app tinggal tulis saja, oh saya pengen bikin nih mobile app untuk begini-begini begini gitu. Eh, bagus, lumayan bagus bot.new. V0 saya nggak terlalu banyak, cuman dari teman-teman yang saya ngobrol gitu V0 banyak yang favorit, jadi hasilnya lumayan bagus. Sama Orchis.app juga hasilnya lumayan oke. Dan ketika teman-teman udah siap misalnya, wah saya bikin web app nih, saya pengen supaya orang-orang yang pakai web app ini udah bisa bayar gitu. Integrasi payment pun sekarang udah cukup mudah. Biasanya pakai Stripe. Nah, pakai Stripe biasanya bayar beberapa persen lah ke si perusahaan Stripe-nya, cuma nggak jadi masalah. Eh, cuman sekarang integrasi yang memang udah lebih mudah. Jadi bisa payment, bisa autentikasi, database analytics. Nah, itu yang paling penting diingat kalau mau bikin software atau web aplikasi adalah nomor satu database, nomor dua autentikasi. Tentunya data satu user nggak boleh dong diketahui sama data user yang lain. Jadi autentikasi penting. Dan juga nomor tiga adalah payment. Ketika semua udah siap, wah pengen nih apa dapat cuan gitu, dapat dapat penghasilan dari website itu, makanya bisa ada payment. Oke, ini muncul chat atau gini aja ya. Saya selesai dulu di tools-toolsnya, nanti saya jawab jawab chatnya. Oke, Base44 juga sekarang mungkin nggak terlalu banyak yang make ya Base44, tapi memang sempat terkenal juga. Bisa dicoba juga Base44, bukan sesuatu yang saya banyak coba sih Base44. Reddy.ai ini baru. Keuntungan dari Reddy.ai itu dia ada AI chat support. Jadi bisa talk with us dan segala macam itu sangat mudah. Dia udah bikin komponennya dan bisa langsung dipakai. Nah, ini tadi ada yang sebut Google AI Studio. Google AI Studio bisa juga langsung di-build. Cuman saya harus jujur, ketika saya coba, dia hasilnya nggak terlalu kompleks ya. Jadi hasilnya lebih sederhana. Biasanya saya kalau mau langsung bikin sesuatu yang lebih bagus, pakai tools-tools ya tadi yang kayak V0 atau bot.new, sesuatu yang memang nanti hasilnya pun lebih kompleks. Tapi sempat terkenal ini Google AI Studio ya memang karena harganya jadi gratis. Cuman ya itu sederhana. Bisa jadi salah satu yang dicoba lah. Jadi banyak nih tools-tools yang keluaran dari Google, bahkan di luar dari vibe coding ya. Yang salah satu yang di luar yang menurut saya cukup keren itu Notebook LM. Jadi teman-teman punya video atau punya teks-teks atau PDF misalnya atau teks panjang itu bisa dijadiin podcast.
otomatis. Jadi suaranya suara AI tapi nggak kedengeran sama sekali. Gitu. Nah, itu bisa coba juga. Cuman ini di luar dari topik hari ini. Eh, Google AI Studio. Z.AI juga. Z.AI ini adalah yang membuat GLM, LLM GLM. Mereka bikin dashboardnya, jadi mereka bikin websitenya di mana kita bisa bikin juga web app dan segala macam. Keuntungannya dia pakai Next.js, cuman karena dia nggak spesialin di memang vibe coding tool, jadi suka rusak. Jadi saya bikin AI chatbot demo di sini dan berfungsi, berhasil. Cuman ketika saya bikin dashboard yang lain yang sedikit, cuman sedikit doang lebih kompleks, dia udah langsung rusak. Cuma memang keuntungannya dia gratis tis-tis ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau tadi drag and drop itu untuk nyelesain front end, apakah back end terselesaikan oleh AI? Gitu. Nah, jadi half-half gitu ya. Kita harus pintar-pintar juga nih cara main vibe coding tools gitu. Kita harus tahu kalau AI sepinter-pinternya AI sekarang itu masih anggapannya junior programmer. Jadi masih junior. Kita semakin tahu kita mengenai coding teknis gitu dan itu nggak perlu tahu di awal. Ketika kita pakai lama-lama tahu juga kok gitu. Itu kita makin pintar juga mengendalikan AI. Kita itu kayak manajer istilahnya. Jadi kalau kita langsung lempar semua gitu, kayak bikin-bikin gini gitu, si AI-nya juga bingung gitu. Lebih baik lagi kalau kita nomor satu, promnya sedetail mungkin. Kalau misalnya kita tahu komponen ini mungkin yang bisa membuat bingung si AI itu seperti ini gitu. Contoh ya, misalnya kita mau ada login. Login ini kan bisa ada, oh kalau lupa password bisa nih klik di sini. Terus habis itu bisa juga loginnya pakai Google Authentication, bisa pakai GitHub Authentication. Nah, detail-detail itu bisa disebutkan. Oh, saya pengen begini, ada Google Authentication-nya ya. Terus habis itu ada GitHub Authentication-nya juga. Nah, nomor dua juga plan ahead dengan beberapa fase. Jadi nggak cuma satu fase. Eh, Bisa di planning dulu. Jadi tolong jangan dikodein dulu, minta ke CI-nya. Tolong dibikin fasenya dulu. Baru kita eksekusi masing-masing. Fase satu, fase 2, fase 3 sampai fase 6. Nah, dari situ baru si AI-nya lebih jago dalam membuat web app yang kita punya. Lebih gampang. Jadi itu tips dan trik. Dan setiap checkpoint dites ya. Jadi dipastikan kalau AI itu tidak membuat kesalahan. Jadi contoh ya, kalau misalnya mau bikin apa nih job listing gitu. Job listing, oke bikin dulu job listingnya. Belum ada autentikasi. Nah setelah udah ada job listingnya, dicek gitu. Oh, oke nih berfungsi dari front end. Fase satu front end contohnya, front end job listing. Fase 2 back end job listing, cuma database nggak ada autentikasi. Fase 3 baru masukin autentikasi. Nah, workflow begini membuat AI-nya jauh lebih lebih mahir lah dalam membuat sesuatu. Gitu. Berkolaborasi dengan AI. Oke, kita jawab dulu yang chat-chat ini. Mas, ada tips nggak buat vibe coding ketika harus buat sebuah fitur nggak dari nol, duplikasi app lain, atau emang masuk ke suatu proyek tengah jalan? Apa kita salah? Oke, sip. Em, Oke, nomor satu, kalau kita lagi vibe coding tools, sekarang itu ada dokumen namanya agents.md. Agents.md. Ini saya tulis di chatnya aja. Nah, kalau di Vibe Coding Tools itu biasanya ada slash init. Nah, ini masnya bisa ini dulu slash init. Slash init ini dari project yang sudah ada, si AI-nya ini bakal ngerangkum semua konteks di repository dan langsung ditaruh di agents.md. Dari situ kita cek, double check dan diganti ya. Jadi, oh ternyata ini salah nih. Oke, saya pengen ganti. Oh, saya pengen lebih fokusnya di arahannya seperti ini nih. Dimasukin aja ke agents.md. Nah, pentingnya agents.md ini apa sih? Agents.md ini akan mengarahkan vibe coding tools dari AI ini ke depannya pentingnya seperti apa? Ini untuk mengurangi halusinasi. Jadi setiap kali kita nge-prompt, dia pasti akan masukin agents.md ini ke konteksnya. Agents.md ini gimana cara tulisnya? Itu sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak ada aturan yang mutlak lah. Jadi mau ditulisnya seperti apa nggak masalah. Yang penting concise.
Jadi sependek mungkin dan yang penting adalah sejelas mungkin. Aplikasi app, oke. Itu jelas nggak ya, Mas Iksan? Oke, mantap. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Tips untuk minimalisasi uang. Oke, ini mungkin topiknya ada lucu ya, minimalisasi uang, tapi cukup penting lah. Karena kalau kita vibe coding tuh nggak terlalu mentingin uangnya, itu bisa membludak gitu. Saya sekarang mungkin udah pakai vibe coding itu sudah di atas $100 ya. Udah lebih lebih gitu, di atas 100 lah pokoknya. Nah, itu jadi pemilihan LLM nomor satu. LLM-nya yang dipakai apa? Kalau selalu kita pakai Cloud Opus 4.1, waduh, mati kita. Itu uangnya lumayan banyak. Karena Cloud Opus 4.1 itu harganya lumayan tinggi. Mungkin saya tunjukin juga di Open Router. Nah, Open Router ini adalah salah satu tools yang mana kita bisa pakai berbagai macam LLM model dengan sangat mudah. Ini screen-nya kelihatan nggak ya, teman-teman? Saya kurang tahu. Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke, mantap. Ya. Nah, Open Router ini bisa untuk milih berbagai LLM. Jadi, dia istilahnya kalau di Rukut, itu bisa, oke, bisa di demo ya sih. Cuman, oke, yang penting kalau di Rukut itu, dia bisa ada slot, kita masukin, oke, saya pengen LLM-nya pakai Open Router. Masukin API key-nya, udah selesai. Terus kita bisa pilih LLM model apa aja yang tersedia gitu. Dan yang tersedia banyak ya, dari Nvidia, dari Baidu, dari Google, Qwen, dan juga dari pricing sendiri bisa dilihat juga. Ada yang free, banyak yang free. Dan kadang-kadang yang perusahaan besar ini free gitu, datang langsung dari Open Router, itu langsung terkenal gitu. Jadi suka ada yang nyoba misalnya si XAI gitu, pengen nyoba atau OpenAI pengen nyoba, dia di unnamed gitu, untitled LLM-nya, terus dikasih secara free di Open Router. Jadi ini cukup penting juga untuk dikulik. Ada DeepSeek juga, ada OpenAI, GPT-OSS gitu. Kalau yang sekarang favorit saya adalah Grok. Ini bisa dilihat juga di rankingnya nih. Nah, biasanya kalau ranking orang-orang make banyak gitu. Artinya eh, secara harga dan secara value-nya itu udah mulai sebanding. Sebelumnya yang paling nomor satu itu Cloud Sonnet 4.5. Sekarang yang paling bagus adalah Grok Code Fast 1. Bisa dilihat bahkan pemakaian tokennya itu jauh ya. Jadi satu kedua itu udah lebih dari 2 kali lipat gitu. Harganya ya itu $1,5 per juta output token, yang mana cukup rendah. Kita bandingin aja nih sama bahkan yang setelahnya Cloud Sonnet 4.5. 15. Jadi harganya 10 kali lipat jauh lebih murah. Nah, itu bayangin lah perbedaannya. Dan saya udah coba, sebenarnya gimana sih perbandingannya antara Cloud Sonnet 4.5 sama Grok Code Fast 1 gitu. Apakah beneran eh, kayak mungkin Cloud Sonnet 4.5 iya lebih mahal, cuma mungkin jauh lebih bagus. Sebenarnya nggak jauh lebih bagus, kurang lebih sama aja gitu. Memang lebih bagus, cuman paling ting gitu kayak, cuman dikit lebih bagus. Saya kemarin sempat bikin juga perbandingannya, mungkin saya tunjukin bentar, bisa bantu teman-teman juga. Tool comparison. Nah, ini saya pakai tools namanya Droid. Jadi Droid karena ada free-nya juga dan bisa pilih beberapa LLM model. Saya pakai Droid, saya campur juga sama tools yang sudah saya pakai. Saya masukin prompt-nya sangat simpel gitu. Ini sama sekali tidak mengikuti tips dan trik yang saya kasih. Nah, memang tujuannya supaya tahulah dia bisa sejauh apa gitu dengan prompt yang sangat simpel. Build a complete functional job listing web app. Perbandingannya ya, kita tunjukin dulu. Gimana sih kalau pakai Droid dengan GPT-5 Codex? Jadi GPT-5 Codex ini LLM yang cukup canggih, ini yang paling baru dari si OpenAI, terutama untuk coding. Ini hasilnya. Jadi dia UI, nggak ada backend, cuma hasilnya udah lumayan oke. Codex using GPT-5 Codex medium. Jadi sedikit lebih rendah, jadi codex pakai yang medium, tapi pakai codex. Jadi perbandingan juga kalau tadi pakai Droid, sekarang pakai codex. Yang menariknya secara stylenya sama. Kan bisa dilihat ini kayak biru-biru gitu ya. Stylenya sama persis.
Secara UI saya pribadi lebih suka. Jadi lebih bagus kalau pakai Codex. Jadi ini mengikat juga sama yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau misalnya mau pakai LLM-nya, karena tergantung LLM gitu. Mau pakai LLM-nya OpenAI gitu dari GPT-5 Codex. Lebih baik pakai Codex CLI dan sebaliknya ya. Jadi kalau mau pakai Codex CLI, lebih baik pakai OpenAI GPT-5. Kalau misalnya saya mau pakai Claude, sudah pasti Claude Code itu yang lebih bagus gitu untuk pakai Claude. Kalau pakai Grok gitu, Grok CLI dan segala macam. Jadi mereka itu ada hubungannya. Kenapa? Karena ya tim-timnya itu kan tim-tim itu juga gitu. Ketika mereka ngetes barangnya pakai apa? Pakai tools yang mereka pakai. Jadi meskipun contoh Codex itu bisa juga, mau pakai Grok itu bisa. Cuman tetap si Codex pakai GPT-5 dia yang lebih baik. Kita lanjut lagi ini. Ini pakai Codefast nih, pakai Grok CLI. Dan nggak nyangkanya dia langsung bikin backend-nya juga. Cuman backend-nya harus di deploy sendiri gitu ya. Jadi di deploy ke Supabase, waktu itu pakai Supabase. Ada error dikit nah. Mungkin secara UI nggak sekeren yang tadi, dia lebih bland, lebih putih. Cuman ini functional, bisa search job, bisa tambahin lagi dan juga feature jobs-nya ini nggak cuma UI doang, ini beneran ada di database-nya. Itu Grok CLI. Grok CLI dibikin sama komunitas, itu nggak official. Nah, Codex CLI using Codefast 1 ini kita mulai ngerandom nih. Pakai Codex tapi pakai Grok gitu. Itu tokennya waktu itu kalau pakai open router di Codex, dia tokennya nggak ke-track, cuman tulisannya nol. Cuman tetap karena pakai Grok, jadi dia nge-generate backend juga jauh lebih simple. Jadi udah bisa kelihatan tadi buktinya ketika pakai Grok dia lebih baik, ketika pakai Codex dia lebih simple, tapi tetap jadi. Jadi ini job listingnya tetap bisa ngepost new job, tapi nggak ada autentikasi ya. Ngepost new job, terus habis itu nanti jobnya muncul. Nah, sekarang pakai Droid dengan Cloud Sonnet 4.5 ini. Gimana sih hasilnya? Nomor satu pakai Droid, tokennya lumayan banyak ya yang kemakan ya. Jadi di sini aja udah bisa dilihat udah ratusan ribu lah token yang kepake. Hasilnya lumayan oke, simple. Ada juga jobsnya, ada juga bisa posting jobs karena kita bikin aplikasinya adalah job listing di sini. Nah, terus bisa post job. Ini semuanya fungsional. Jadi beneran bisa ngepost job, beneran bisa nge-search job juga dan jobnya langsung muncul di eh, di front end ini. Ini saya pikir kalau buat beneran dijadiin sebuah web app yang di-publish lumayan oke juga ya. Jadi siapapun bisa langsung nge-post new job, terus post new jobnya langsung di sebelah kiri, terus si orangnya bisa nyari gitu. Ya itu Sonnet 4.5 yang pakainya high juga secara reasoningnya. Jadi LLM itu dia ada Cloud Sonnet 4.5, tapi ada juga reasoning. Reasoning itu seberapa detail dan seberapa banyak sih dia mikirnya gitu. Semakin banyak mikirnya, dia semakin baik ya. Cuman kadang-kadang dia bisa salah juga, jadi lebih baik pakai medium kalau tips saya. Cuman itu, ya. Jadi ada reasoning di mana ini untuk Claude sama untuk OpenAI, di mana dia thinking dulu gitu. Dia thinking dulu, oke, ini permintaan si usernya begini nih. Menurut saya planningnya seperti ini dan segala macam. Itu nggak ditunjukin ke user. Nah, thinking ini bisa ditentukan juga mau sebanyak apa. Makin banyak token, tapi juga makin detail. Pakai medium paling mantep lah. Oke, lanjutin lagi. Nah, terus Droid CLI pakai GLM gimana nih? Nah, ini salah satu LLM yang keluaran baru juga di ZTI, GLM 4.6. Keunggulannya murah doang sih sebenarnya. Tapi kalau dari hasilnya, saya pribadi nggak gitu suka. Ini hasilnya sangat sangat simpel yang bisa kita lihat. Bahkan dia munculin backend juga, tapi backendnya juga nggak gitu bagus. Jadi GLM bagus, tapi dari pengalaman saya kualitas sih kurang kurang bagus. Cuma harganya murah. Oke, itu aja nih. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu, komparasi, compa- ya, comparison lah. Oke, siap. Nggak ada pertanyaan, kita lanjutin lagi. Oke, jadi ini salah satu tipsnya dan juga umum banget lah dilakukan sama teman-teman sekalian.
Itu pakai dulu di bot.new atau Google AI Studio atau apapun itu yang favorit setelah dipakai. Dan kalau kalau misalnya kita coba nih pengen bikin sesuatu web app gitu, nggak mesti cuman ditaruh di satu ya bot.new. Bisa aja taruh di bot.new, taruh juga di Lovable, taruh juga di yang lain. Toh gratis juga kan untuk awalan. Terus lihat aja mana yang lebih bagus gitu. Apalagi kalau memang serius sama web app-nya gitu kan, kita mau yang terbaik. Mana yang lebih bagus? Dari situ pindahin repository ke GitHub. Dan ini perlu diketahui, nggak semuanya yang free version itu bisa langsung di-download kodenya. Jadi harus hati-hati. Kayak orchis.app contohnya nggak bisa langsung. Jadi kayak bot.new, terus habis itu juga sama Lovable. Nah itu enaknya bisa langsung dipindahin repositorinya. Terus lanjut secara lokal dengan via Studio Code, Rucode, atau pakai kursor. Nah, ini tampilannya ini dari desktop saya sendiri. Jadi ada Rucode, terus habis itu Rucode-nya bisa langsung type message dan sebelah kanannya langsung file change gitu. Misalnya mau tambahin warna gitu. Ya udah add colors to this website. Sebenarnya pakai bahasa Indonesia juga bisa, cuman saya default pakai bahasa Inggris saja karena saya tahu trainingnya dia pakai bahasa Inggris, jadi kalau pakai bahasa Inggris pasti kualitasnya lebih bagus. Nah, ini favorit saya juga. Jadi saya pakai Rucode Cloud secara LLM-nya. Dan Rucode Cloud ini udah lama banget, udah lebih dari sebulan kayaknya. Rucode Fast 1. Rucode Fast 1 secara gratis bisa langsung dipakai. Ada juga yang gratis itu Rucode Cloud, ada pilihan yang lain juga sih. Dan ada satu lagi tips yang mungkin nggak ditulis di sini, yang pengen saya bilang adalah MCP server. Mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang pakai MCP server. MCP server itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita pakai langsung LLM, itu dia nggak ada akses ke internet sebenarnya. Nah, tapi kan ada beberapa informasi, apalagi kalau misalnya kita pakai Shadchan UI atau pakai berbagai macam informasi yang lebih baru lagi atau repository yang nggak terlalu umum. Nah, kita kan butuh akses ke internet. Sebenarnya agents ini, Vibe Coding Tool ini, dia bisa otomatis nyambung ke internet, cari informasi sendiri, terus habis itu dijadikan informasi itu jadi konteksnya dia. Itu pentingnya MCP gitu. Jadi ada MCP Tafili, mungkin saya tulis aja di chat, bisa dicek kalau untuk MCP ya. Tafili ini bagus untuk web search. Terus ada juga saya tulis kemarin ada diskusi dan perdebatan juga antara konteks 7 sama EXA. Nah, ini untuk benar-benar framework-framework yang pengen dipakai. Jadi konteks 7 atau EXA ini MCP. Terus ada juga sequential thinking. Nah, ini untuk lebih thinking lebih lanjut lagi. Nah, itu favorit saya sih sebenarnya. Jadi, saya pilih sama konteks 7 itu nomor satu dulu. Karena itu akan menambahkan konteks ke si agentnya gitu. Dan ada lagi ya yang lebih spesifik kayak Supabase, terus ada Shadchan UI juga secara MCP gitu. Gitu. Jadi ada yang lebih spesifik tergantung tools yang kalian pakai. Dan juga ada Chrome testing atau mungkin namanya nggak terlalu benar-benar Chrome testing tapi kurang lebih Chrome testing lah. Jadi dia bakal ngebuka Chrome-nya, dia bakal nge-testing sendiri. Nah, MCP itu bisa misalnya contoh di Rukut gitu. Itu bisa diklik di button yang ketiga. Mungkin kalau ada annotate gitu. Nah, di sini gitu. Ketika diklik di sini, nanti muncul MCP, dan itu MCP-nya bisa dipilih. Kalau misalnya tiap tools rada beda, tapi pasti kisarannya di tools-tools itu pasti ada MCP. Kalau sekarang nggak ada MCP, mendingan jangan dipakai. Karena MCP ini dia membuat tools-nya jauh lebih powerful. Gitu ya. Oh, ini bisa di-delete nggak ya? So far, ada pertanyaan? Chrome DevTools. Oke, makasih. Mas Faiz. Oke, sebenarnya itu aja sih. Itu aja. Jadi berbagai macam vibe coding tools yang bisa dipakai. Itu yang bisa saya sharing. Saya sendiri juga terus-terusan belajar karena memang vibe coding tools ini cukup banyak. Dan bahkan saya sendiri membentuk produk baru, masih WIP, untuk di Web App Builder juga. Kalau teman-teman mau mungkin
Bahkan bisa kita coba demo nih. Boleh tuh Mas kita Oke, mungkin cobain langsung. cobain coba. Oke, oke. Ya, Ini pakai Codex. Kebetulan saya lagi eksperimen untuk Grok di Codex. Em, saya tunjukin dulu awalannya seperti apa. Inti dari ini kira.id ya. Eh, tahap testing ya. Eh, intinya adalah kita bikin mobile aplikasi di mana teman-teman itu bisa ya layaknya yang lain itu bisa bikin web app sendiri. Cuman ada lagi lebih spesifiknya. Kalau misalnya contoh yang lain itu biasanya pakai agentnya mereka kan. Jadi Lovable pakai agentnya Lovable gitu. Kita nggak tahu. Pemilihan LLM juga nggak nggak banyak yang bisa dipilih. Nah, yang kita mau itu adalah fleksibilitas dari pemakaian tools. Gitu. Bisa pakai Grok Codefast, bisa pakai Codex, nanti bisa pakai Word, dan segala macam. Karena ada untungnya nih, kalau teman-teman udah misalnya subscribe di OpenAI, gitu. Itu OpenAI itu udah nyediain Codex gratis, benar-benar gratis pakai LLM-nya OpenAI itu sendiri. Gitu. Maaf, bentar. Jadi hipotisanya kami itu di mana em, kalau kita bisa membuat lebih fleksibel tools yang dipakai untuk membentukkan web app builder atau pembentukan software, harusnya jauh lebih friendly lah untuk developer dan bisa sesuatu yang lebih membantu developer. Jadi nggak langsung nggak keluar misalnya dari Kira, terus habis itu keluar masuk ke desktop, masuk ke kursor, tapi benar-benar bisa pakai Kira dan terbantu dari end ke end. Nggak usah tahu lagi terlalu banyak tools-tools. Itu harapan kami sih. Nah, ini stepnya di sini di mana demonya masih pakai CLI, meskipun nantinya pakai UI yang lebih cakep lah. Awalannya ini ngelanjutin sih sebenarnya yang tadi. Jadi ini bener-bener full AI semua nih, nggak ada tulisan kode manusia sama sekali. Contohnya apa ya? Kita bisa coba nih. Simple dulu ya. Misalnya kita build-nya ini diganti create. Pricing kira pricing kita friendly banget. Karena cost kita nggak terlalu besar, jadi bahkan pertama ya udah pasti free, terus masuk ke $5, masuk ke $10, masuk ke $20 gitu. Jadi pricing kita jauh lebih begini. Tergantung dari LLM yang ingin dipilih, grow code fast gitu. Stay tune aja lah. Nanti kalau teman-teman mau ketika udah lebih ready atau tahap testing gitu untuk teman-teman, nanti saya share juga di artificial. Oke nggak nih, Mas Firman? Saya share. Oke, mantap. Nanti saya share. Tapi pricing sangat friendly. Tergantung dari LLM. Kalau Grow kan soalnya lebih murah. Nah, ini sesuatu yang nggak didapat dari tools-tools yang lain. Karena kalau tools yang lain dari nol langsung ke $20 tanpa promo ya. Jadi benar-benar kalau teman-teman di Indonesia sekarang kan kita nyarinya itu eh, tools yang mana nih yang lagi promo, jadinya begitu. Tapi kalau lagi promo, suatu waktu nggak promo, ya keluar dari apa ekosistem itu kan. Itu sih yang kayak kita pengen prevent. Menjawabkah itu, Mas Ibrahim? Oke. Kalau webinar memang dia apa ada gap lah antara respons. Tapi saya anggap oke. ya kadang-kadang ada delay gitu ya Mas. Siap, siap. Nggak apa-apa. Misalnya kita change saja. Change. Oh, bentar. Ini saya belum pernah coba sih. Cuman live demo lah. Kita berharap aja. Tapi pasti bisa sih. Change the build. Atau gini aja. Build. The text in hero section. Jadi ini cukup details. Mungkin untuk pembelajaran juga eh, memang kita pengen bikin sedetail mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman tulis nggak detail sekalipun, sebenarnya masih bisa ya. Jadi kalau misalnya build text to create in kayak misalnya di bagian yang paling atas nih, karena masih belum tahu hero section itu apa contohnya gitu.
Itu sebenarnya bisa juga gitu. Cuman memang sedetail mungkin itu mengurangi kemungkinan dia untuk salah. Ini hasilnya pakai Codex. Mungkin ini cukup unik juga karena Codexnya pakai modelnya Grok Code V1 ya. DB-nya pakai apa? Kita pakai Supabase. Kita pakai Supabase. Tergantung karena Supabase itu jadi kita pengen di mana teman-teman itu apalagi yang baru awalan mulai nggak usah bahkan terlalu tahu teknisnya Supabase itu apa sih. Karena Supabase beneran harus ngeling dulu kan ke Supabase. Jadi DB kita ngikutin Orchis App pakai SQLite dulu. Cuman kalau pertanyaannya kita sendiri kiranya di aplikasi pakai apa kita udah langsung pakai Supabase. Mau tanya misalnya saya pernah develop app pakai Dreamflow. Lalu karena token habis itu saya download ke lokal dan buka di Android Studio. Kira-kira ada nggak ya pipeline yang bisa import dari lokal PC kita? Oke, oke, oke. Pakai GitHub. Jadi sebenarnya tergantung masih ada subscription. Favorit saya itu subscription OpenAI. Itu worth it banget. Nanti saya tunjukin ya. Sebentar. Saya tunjukin dulu ini keganti nggak. Jadi oke, berhasil. Tepuk tangan dulu. Jadi tadi kita ganti build jadi create. Oke, oke, ini saya jawab dulu. Tergantung subscription-nya. Saran saya untuk sekarang banget itu pakai yang dari OpenAI. Saya subscribe OpenAI untuk yang premium, jadi yang plus itu $20 per bulan, tapi worth it sekali gitu. Ini harus login lagi. Oh, bentar. Nah, itu jadi yang penting masnya push ke GitHub ya. Jadi ada GitHub repository, kodenya ada di GitHub. Nah, selesainya udah ada di GitHub, itu masnya pakai ke Codex. Nah, ini untuk subscription 20. Anggaplah misalnya mau vibe code-nya di internet. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaannya. Jadi udah nih di lokal gitu. Terus di lokal, mau developnya di lokal atau di internet, Mas? Di web. Saya tunjukin juga deh. Eh, internet aja kalau bisa. Oke, sip. Kalau di internet, kalau yang udah bayar yang $20 ini, contohnya udah ada ya subscription ChatGPT Plus. Mana saya rekomendasi banget sih untuk yang Plus ini itu pakai ChatGPT Codex. Nah, di sini udah ada koneksi ke GitHub gitu. Jadi bisa manage environment. Contohnya di sini di project Kira kita environment-nya itu saya masukin. Nah, udah bikin create environment, connect ke GitHub, pilih repository-nya yang mana, udah selesai dibikin environment-nya, terus bisa langsung describe tasnya. Ini saya contohin aja misalnya hello world gitu. Hello how are you. Meskipun nggak mungkin tasnya nanti hello how are you. Biar nggak ngeganti apa kode yang udah saya bikin. Jadi hello how are you contohnya, terus bisa langsung diganti. Nanti dia bakal ngeganti, dia ngebuka kalau masih tahu itu namanya PR gitu. Cuma intinya dia bakal ngubah kode tuh. Dan ini full kita nggak usah set up environment, kita nggak usah set up apapun di dalam komputer kita. Jadi komputer kita nggak usah diutak-atik lah istilahnya gitu. Full kita udah ada nih lokal, udah di Android Studio. Yang penting masukin ke GitHub. Dari GitHub pakai ChatGPT Codex. Atau contohnya nih Lovable. Lovable juga bisa, cuman promnya nggak gitu banyak ya. Ini bisa juga ya import ke Figma, nunjukin aja. Jadi kalau udah dibuatnya di Lovable awalan ya, mungkin rada beda kasusnya, cuma buat yang lain lah ya. Jadi kalau udah awalannya di Lovable itu udah ke connect langsung ke GitHub. Jadi kalau misalnya kode di GitHub-nya itu udah berubah, nanti di Lovable-nya pun berubah gitu. Nah, itu contoh untuk Lovable. Cuman kalau untuk kasusnya masnya, kalau masnya rela untuk yang $20 itu, dapatnya nggak cuma kodek sih, dapat ya satu OpenAI itulah, GPT-5 dan segala macam. Itu pakai kodeks, itu yang saya pakai sehari-hari. Oke, by the way mas, oh oke, mantep. Cuma hati-hati tuh sama yang 3 bulan free. Soalnya saya sempat kan lihat itu ada yang share gitu, oh ini nih Shopee VIP. Saya coba Shopee VIP-nya nggak berhasil mas.
ternyata dia harus yang usernya yang new banget gitu. Sedangkan saya udah pernah premium terus habis itu saya cut gitu kan, subscription-nya saya berhentiin, terus udah nggak bisa lagi. Jadi itu tipsnya bagus untuk 3 bulan free ChatGPT Plus lewat Shopee VIP, cuman hati-hati aja sih, karena buat saya nggak berhasil waktu itu. Oke, by the way Mas, kalau ChatGPT Codex yang web bisa running tanpa dibuka ya berarti. Iya, betul. Betul. Jadi tanpa close browsernya berarti tetap jalan gitu. Jadi ini saya close browsernya nih, saya buka lagi dia tetap jalan. Dan itu fitur yang saya suka banget gitu. Kayak istilahnya kayak manajer banget gitu. Kita nyuruh aja gitu, oh tolong dong ganti ini. Udah kita tinggal aja. Benar-benar ditinggal di close browsernya, PC-nya pun di close, terus dia masih tetap jalan. Bisa dibuka nanti misalnya codingnya di laptop pakai pakai browser, terus habis itu eh, saya cek jawabannya di handphone. Terima kasih ya, sama-sama. Kodeks limitnya gimana Mas? Oke, kodeks ini dia ada dua ya. Jadi kodeks yang di web, kalau yang kita lagi pakai sekarang itu di web, tapi ada juga kodeks yang di CLI. Ini screen-nya masih share kan ya? Saya buka ini aja deh. Masih. Itu. Saya pengen buka VS Code, cuman masalahnya VS Code saya ada kode kira, jadi saya pengen nggak terlalu pengen nunjukin yang itu. Tapi ini harusnya bisa nih. Oke, ini saya bikin perbandingan dulu. Nah, ini kodeks yang di internet itu saya pengen bilang dulu itu beda cara bahkan cara kerjanya dan juga limitnya. Sekarang kena limit, iya betul. Kalau kodeks yang di internet itu setahu saya nggak ada limit. Saya nggak pernah kena limit sampai sekarang. Gitu. Dan ketika saya cari di internet pun, iya nih nggak ada limit gitu. Jadi memang permainan limit ini itu rada abu-abu gitu. Kadang bisa diganti sama mereka dan segala macam. Cuman kalau yang di internet nggak kena limit, tapi kalau yang di offline betul ada limitnya. Dan limitnya ya lumayan lah. Kalau kita yang codingnya lumayan banyak, itu limitnya eh, ganti-ganti. Tapi kayaknya bisa dicek di sini. Usage limit. Oke, oke, makasih Mas Bahrul. Itulah ya, pokoknya gitu. Cuman kalau saya bisa sebutnya dari feelingnya aja sih, seberapa banyak pemakaian sampai kena limit. Sehari pun bisa kena limit kalau yang kodeks. Cuman dia ada ininya ya, per minggu dia. Jadi kalau udah kena limit, misal limit per 5 jam kalau nggak salah, itu oke bisa coba lagi 5 jam. Tapi ada juga limit per minggunya. Kalau udah kena limit per minggu, harus nunggu lagi seminggu gitu. Jadi kodeks cukup oke, cuma memang limit. Untuk mengurangi limit bisa kayak model gitu. Jadi modelnya bisa pilih yang low, medium, high, minimal, low, medium. Kalau favorit saya ya Codex medium, itu yang saya pakai sehari-hari. Kalau udah kena limit, saya pindah ke Rucode gitu. Kalau Codex saya sukanya memang karena saya pakai bisa per terminal gitu kan. Jadi satu repository itu saya kayak ngodingnya beberapa kali gitu. Ada beberapa kodeks dalam dalam satu waktu. Itu salah satu tips dan trik juga, meskipun harus hati-hati. Artinya kita harus ada bayangan, mungkin ini advance tips lah ya. Harus ada bayangan kemungkinan dia bakal ngegantinya di files yang sama atau enggak. Kalau dia ngeganti di files yang sama, kemungkinan ya, jangan pakai kodeks, beberapa kodeks dalam satu waktu. Tapi kalau misalnya kemungkinan bisa ngeganti filesnya itu beda, misalnya satu nih, mau ganti teks di file A, yang kasus 2 mau ganti teks di file B gitu. Kan kita udah tahu itu bakal beda. Ya nggak apa-apa, pakai beberapa kodeks dalam satu waktu. Kalau Rucode itu memang gratis dan coba oke juga, cuman cuman bisa satu. Jadi cuma bisa satu vibe code itu dia jalan dalam satu waktu. Pengalaman saya Better Codex atau Sonnet 4.5. Pengalaman saya sedikit Better Sonnet 4.5, tapi sebenarnya hampir setara itu. Saya kadang itu mikir, misalnya saya lagi pakai Codex nih ya, saya pakai Codex sekalian testing kan. Wah, ternyata Codex nggak sebagus itu. Wah, bener nih Sonnet 4.5 lebih bagus gitu. Terus saya pakai Sonnet 4.5. Terus habis itu saya mikir,
wah ternyata Sonnet 4.5 nggak lebih bagus. Ternyata Codex lumayan oke kok. Jadi kayak kalau saya masih belum bisa menentukan kayak yang paling mutlaknya itu yang mana, feeling saya berarti dua-duanya sebenarnya mirip aja sih. Saya pernah juga nyobain JLM 4.6, saya nyobain bentar sih. Soalnya pengalaman saya sama JLM kayak oke-oke enggak gitu. Saya nyobain sedikit, kalau di Droids itu JL4 ini saya tunjukin ya Droids. Pengalaman saya sama, oh enggak. Oke begini deh. Ya. Pernah eh, dari pengalaman saya ya biasa aja sih. Gitu. Cuman perlu diingat itu saya testingnya nggak gitu banyak ya. Jadi kalau misalnya masih penasaran, misalnya mau pakai Droid, Droid itu generous banget lah tokennya, free tokennya. Bisa dicoba juga pakai JL 4.6. Pengalaman saya nggak gitu bagus, cuman saya nggak mau kayak, oh iya mutlak itu nggak bagus, karena saya cobanya juga nggak gitu banyak. Gitu. Ini kita bisa lihat nih, misalnya Droid. Ini baru juga Droid ya. Mas sepertinya screen yang di-share beda ya? Oh beda ya? Oh berarti nggak kelihatan ya? Yang saya lagi, Iya, oh yang saya lagi lagi tadi kelihatannya lagi Codex. nunjukin ini soalnya apa? Comment prompt saya beda ya. Oke sebentar ya, saya ganti dulu. Share. Sekarang kelihatan ya? Oh, sekarang ya. Oke mantap mantap. Ini saya tunjukin dulu. Jadi di Droid dia ada juga misalnya pakai JL 4.6 dan dia ada hitungannya. Jadi kalau misalnya pakai Sonnet, dia kayak per cost standar tokennya kali 1,2 karena lebih mahal kan dia. Kalau pakai Codex kali 0,5. Codex lumayan murah kok. Terus habis itu Opus 4.1, waduh saya hampir nggak pernah pakai, sekali doang buat nyoba karena tokennya lumayan 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 banget itu 6 kali. Terus kalau 6 kali 0,25. Lucunya saya pernah kepikiran wah bikin konten nih kayak perbandingan 0,25 kali kayak yang paling murah kayak JLM 4.6 atau Grok Codefast 1 sama yang paling mahal yang $100 gitu. Buat lucu-lucuan aja sih. Mas mau nanya apakah dengan ganti-ganti LLM ini bisa mempengaruhi code styles atau UI styles-nya? Bagaimana saya mau bertanya coding styles? Oke. Dari pengalaman saya tidak mempengaruhi sih Mas. Jadi nggak terlalu masalah. Memang mereka punya sifat masing-masing ya. Jadi, tapi LLM itu dia akan melihat file-file yang lain. Jadi kalau code styles atau UI styles-nya dia, contoh yang saya pengalaman saya gitu, di import. Import itu kan bisa kayak apa sih namanya? Relative path atau bisa absolute path kan. Kalau relative path berarti ada titik-titik slash titik-titik slash titik-titik. Nah, sekalinya import itu udah relative path, itu semuanya relative path. Mau pakai LLM apapun itu. Tapi terus habis itu, waduh, masalah relative path itu kan suka ada salah. Jadi saya pakai aja add gitu slash, jadi absolute. Gitu. Semuanya pun absolute. Jadi dia ngikutin file-file yang lain atau file-file yang udah ada. Dan yang paling penting juga kalau beneran mau dimutlakin kayak oke nih strict nih sama code style atau UI styles ini, dimasukin aja ke agents.md-nya. Nah itu udah lebih absolut lah. Jadi jawabannya adalah memang mereka punya sifat-sifat tertentu, tapi ketika repository itu sudah kebentuk, kemungkinan dia akan mempertahankan code style itu karena LLM bakal melihat code style yang sudah ada gitu. Mas, saya pernah lihat yang model yang 0 kali itu artinya apa ya? Ini ya maksudnya yang 0,5, 0,25. Oke, eh, oke. Jadi itu maksudnya adalah anggaplah dia ada basis token. Tapi kan ketika pemakaian berbagai macam LLM itu kan harganya beda-beda. Jadi cost-nya mereka juga beda-beda kan. Jadi GPT-5 Codex contohnya harganya em, berapa ya? Kayak sekitar mungkin 4 sampai $5 untuk output token ya per juta. Misalnya $4 ya, anggap $4. Nah, $4 nanti si JLM 4.6 harganya cuma $1. Ntar Solar 4.5 harganya adalah $6. Nah, dari
harga-harga ini makanya cost dari standar tokennya yang dipakai itu ada perkaliannya. Karena si eh, semua vibe coding tools itu dia cara bayarnya adalah ngelihat token, ngelihat berapa banyak kata yang kita masukin dan yang di generate. Jadi istilahnya teks-teks itu ada berapa banyak sih yang vibe coding tools itu lihat dan ucapkan ya gitu. Nah, dari token-token itu ada harganya masing-masing. Jadi satu token itu standarnya berapa sih? Nah, dari standar token itu ada persentasenya. Jadi kalau misalnya Codex atau Sonnet itu ada perkaliannya. Tergantung harga si Codex si Sonnet gitu ya. Moga-moga jelas di situ. Relate dengan pertanyaan Mas Franky, ada tips dan trik terkait generate UI nggak Mas? Soalnya kan seperti yang saya lihat masalah semua code ada di UI-nya, apalagi pas revisi code. Kadang ya malah ngelakuin hal yang nggak diinstruksiin. I see. Oke, nomor satu mungkin Mas Bahrul juga udah pengalaman ya. Jadi Search UI itu, ya kan? Search UI itu kan supaya tim-tim UI apa tema-tema dari UI itu bakal lebih sama. Terus kalau untuk UI memang sebenarnya nggak ada hal lain untuk daripada eh, itu sih kayak repetition gitu. Jadi kalau misalnya salah dibenerin lagi. Terus ada juga beberapa tools. em, Kemarin dribble.com atau apa gitu. Jadi ada misalnya kalau Mas lihat ada beberapa UI yang disuka itu bisa di screenshot juga dan beberapa tools itu memungkinkan untuk masukin screenshot dan screenshot itu akan diubah jadi kode. Nah, itu satu. Terus yang kedua yang tadi udah disebutkan Search UI, penting banget Search UI, sebisa mungkin pakai Search UI. Terus yang ketiga ya untuk ngurangin dari revisi kode ini sebisa mungkin lebih detail. Jadi kalau udah ada gambaran, oke lebih detailnya seperti ini, atau kalau ada Figma atau apapun. Jadi memang permainannya adalah konteks ya. Sebagus mungkin, sejelas mungkin kita masukin konteksnya, itu nanti AI-nya juga bakal lebih baik lagi. Dan juga tips dari saya pribadi adalah planning. Jadi sebelum ini juga ada nih, mungkin saya bisa tunjukin. Bentar. Oh, oke. Ini ngasal aja ya. Nah, planning. Planning itu artinya dia belum melakukan kodenya, tapi masih ngeplan dulu. Dia bakal ngasih tahu kita planning untuk ngodingnya apa aja nih. Misalnya planningnya satu, saya bakal ngegenerate hero section. Terus habis itu saya bakal ngegenerate footer. Gitu. Nah, planning-planning ini itu jangan minta dia kode dulu. Nah, itu kalau misalnya di Droid, contohnya adalah spec research and plan only. Itu bisa shift tab ke spec research and plan. Kalau di Rucode itu bisa slash dot ask. Gitu. Jadi asking dulu, belum ada kode. Nah, udah selesai itu, kita bisa ganti-ganti. Oke, ini salah nih, kamu salah. Baru nih diganti. Baru kita suruh si AI itu buat arsitek buat ngekode ngekodein gitu ya. Mas make MCP apa aja di Ru? Kasih contoh cara pakainya dong. Oke. MCP di Ru yang saya pakai itu sih yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau saya sekarang pakainya Tefili Contact 7 slash EXA. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau saya spesifiknya bukan bikin web app ya, spesifiknya bikin back end. Ada juga di tim saya yang bikin web app itu lebih banyak lagi MCP-nya. Cuman kalau saya pribadi karena bukan benar-benar web app-nya tapi lebih di back end. Jadi tools yang saya pakai adalah Context 7 sama Tefili sih supaya bisa nge-Google gitu. Eh, Lebih lanjutnya lagi, kemarin kayak sempat ngobrol sama satu orang di Artificial, itu jawabannya cukup oke. Mungkin saya masukin. Yang tadi saya masukin sih, Mas, itu yang saya kopiin deh. Mungkin kalau ketinggalan tadi. Nah, ini itu. Kasih contoh cara pakainya. Cara pakainya gini aja, Mas. Sebenarnya dia bakal otomatis makein itu. Itu kan tujuan dari MCP. Jadi kita nggak usah mikirin kayak, oh pengen pakai dong ini spesifik. Nanti ketika dia merasa dia butuh informasi lebih lanjut atau merasa dia butuh Supabase atau Search UI, dia bakal otomatis memakai MCP tersebut gitu. Nah, kalau misalnya masnya mau spesifik, saya pengen pakai ini.
sebutin aja kan kita udah tahu nih nama MCP-nya Tevili. Kita bilang aja, tolong dong kamu cari dulu dengan MCP Tevili. Terus habis itu dari datanya kamu beginiin ya. Jadi bisa disebut juga, sebutin aja. Jadi itu kayak kayak nyuruh orang lah istilahnya. Jadi kayak, oh tolong pakai MCP Tevili dulu. Tapi kalau enggak, juga biasanya otomatis. Tapi kan kadang kita pengen sesuatu yang berbeda sama cara pikirnya AI ya. Jadi bisa juga disebut lebih spesifik, tolong pakai MCP Tevili. Nanti dia pakein. Nah, saya baru coba tadi di Droid, belum selesai. Dia minta detail promnya sama perintahnya. Maksudnya gimana ya? Ini jawaban kali. Gitu. Ini contoh, eh, sebentar. Kita kasih contoh lah. Misalnya MKD, kita bikin, oke. Ini saya di Droid karena memang testing aja, saya nggak masukin MCP sih. Gitu. Tapi untuk cara masukin MCP itu sebenarnya cukup mudah. Tinggal tahu aja MCP-nya apa. Dan biasanya di MCP, misalnya kita mau Tevili gitu. Kalau kita lihat di Google-nya, Google terus MCP Tevili, pasti ada dokumentasinya. Nah, di dokumentasi itu diikutin aja. Kalau MCP-nya nggak butuh API key, ya udah nggak butuh API key. Kalau butuh API key, gampang aja. Biasanya ada di setting gitu. Kita setelah login, kita setting, masuk ke setting, terus habis itu bisa lihat API key. Gitu. Jadi ditelusuri aja. Ditelusuri kalau ada pertanyaan ya di artifisial gitu kayak pastilah ada yang jawab. Saya bisa jawab juga sih. Gitu. Ini mungkin contoh eh, cara pakai planning gitu ya, spek gitu. Anggaplah ada MCP gitu. Ini nggak ada gitu. Em, make misalnya apa ya? Make a portfolio website buat artificial sebenarnya. Misalnya pakai GPT-5 Medium. Ya, lumayan lama lah. Ini bisa beberapa. Jadi siapkan kopi ya Mas. Siapkan kopi. Atau bahkan jangan siapkan kopi karena ketika lagi thinking kita ambil kopinya gitu. Oke. Ada lagi? Semoga tadi jawaban-jawaban sama infonya bisa membantu teman-teman ya. Eh, oke. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi silakan. Boleh juga kalau mau open mic ya. Rasain aja nanti kita. Pernah cobain Cloudflow? Cloudflow belum belum pernah. Maksudnya Cloudflow gimana tuh? Ada aplikasi namanya Cloudflow atau dalam flow saya pakai Cloud. Nah, ini contohnya mungkin yang tadi. Jadi dia kasih planningnya dulu. Oke, ini summary-nya nih. Terus habis itu text-tag-nya. Oh, saya bakal pakai HTML5, CSS, Vanilla.js, information, architecture, home projects dan segala macam. Misalnya saya nggak suka nih about bio mission of artificial contoh gitu. Saya misalnya mau apa gitu. Em, Misalnya bukan about tapi company profile sebenarnya gitu. Bisa langsung aja gitu. Jadi, bukan proceed with implementation tapi no keep iterating on spec gitu ya. Lanjut lanjut gitu. Itu aja sih contohnya.
Mungkin pertanyaan buat Mas Frankie dulu, itu Cloudflow, maksudnya flow-nya pakai cloud. Oke, saya belum pernah coba itu sih. Itu cukup baru juga buat saya. Em, ini kita balikin lagi screen sharingnya, mungkin bisa bisa bareng-bareng Cloudflow. Oke, Cloudflow. Ah, menarik. Belum pernah coba sih. Mungkin nanti saya coba. Masnya udah pernah coba Cloudflow? Kelihatannya dia kayak tools, tapi bisa masukin ke cloud gitu ya. Mas tadi kan katanya lebih fokus ke backend, itu implementasinya seperti apa ya untuk model AI-nya? Bukannya kalau semua habis itu udah kayak, oh, oke oke. Karena yang kita kerjakan sekarang di Kira itu kan kita ngebikin backend sendiri. Jadi kita nggak bisa cuman pakai Supabase kan. Karena contohnya aja kayak begini, ini benar-benar, oh ini saya tunjukin dulu ya salah satu mungkin keunggulan dari Kira gitu. Keunggulan dari Kira itu dia nggak cuman eh, bikin web Next.js atau cuman Vue.js, tapi semuanya. Dan misalnya mungkin ini bahkan ngejawab pertanyaan tadi yang sebelumnya, kalau udah punya project di lokal gimana? Memang kita pengen ada bisa ngelanjutin project. Jadi project masnya dilemparin ke Kira dan udah selesai. Jadi merasanya udah bisa nge-coding pakai Kira dan segala macam. Nah, karena itu makanya kita nge-support berbagai macam framework. Ada Next.js, ada Vue.js, ada Python, bahkan kita Python. Ini saya tunjukin nih. Ini words first ya. Jadi belum pernah ada yang melihat ini selain kalian. Sebentar, saya deploy nggak ya? Kayaknya saya lupa lagi namanya apa. Oke, ini namanya. Oke, siap. Nah, ini My Dash App nih. Jadi ini dari Python. Nggak bisa kan misalnya pakai Lovable atau Replit itu untuk Python. Nah. Sedangkan kalau untuk berbasis AI, kan banyak tuh framework-framework yang kita bisa pakai untuk AI. Jadi kalau pembuatan software atau web app-nya itu berbasis AI, misalnya mau training AI atau influence AI, pakai Kira juga bisa pakai AI gitu. Nah, cuman kalau itu lebih ke kiranya, kalau pertanyaan karena saya bikin Kira, back-end-nya Kira. Nah, itu bikin ya kayak tadi, kayak servernya, gitu. Servernya gitu. Kalau Supabase karena dia cuma database nggak bisa. Jadi kita harus sesuatu yang customize, codingannya kita sendiri, terus frameworknya kita sendiri. Nah kalau misalnya pakai Supabase itu betul backendnya sudah jadi. Jadi mereka itu eh, ngebantu kita bikin berbagai macam em, berbagai macam use case yang memang lebih umum. Jadi komponen-komponen umum yang mana semua orang udah pasti pakai, kayak database, itu udah sangat dipermudah gitu. Nah, itu udah tinggal dipakai aja. Jadi dia udah ada API-nya atau kayak interface gitu ya, yang codingan yang bisa dipakai, udah langsung dipakai dengan API kita. Jadi dengan credentialnya kita, itu udah langsung bisa dipakai. Gampang sih kalau pakai Supabase. Cuman kalau misalnya kita mau yang lebih lanjut lagi dari Supabase, mau bikin sesuatu frameworknya sendiri dan segala macam, itu kita harus tahu lah untuk gimana sih cara pakai server-server atau cara develop server-server seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin? Ya, Oke.
Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Semoga Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan teman-teman bisa eh, terjawab dengan baik ya. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan lagi, kayaknya feel free untuk dilempar ke grup komunitas kita ya, yang ada Mas Hem juga di situ. Mungkin bisa dibantu jawab juga, dan mungkin juga bisa dibantu dijawab sama teman-teman yang lain juga kali ya. Gitu. Kalau dari Mas Hem ada yang mungkin masih ingin disampaikan lagi terkait yang tadi dijelasin? itu aja sih ya, semoga membantu. Maaf kalau ada salah kata. Ya, ya kita lanjutin lah untuk senang juga teman-teman ada antusias ya di AI ini. Jadi kita grow sama-sama dan ya semoga sukses selalu. Ya, oke. Amin, amin. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Karena, oh iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, karena mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin untuk webinar kita siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan terima kasih juga buat Mas M yang udah meluangkan waktunya. Tadi saya lumayan dapat banyak sekali wawasan baru nih, Mas, karena ternyata ada beberapa yang bahkan baru saya dengar toolsnya, ada yang udah saya cobain tapi ternyata belum sejauh itu. Jadi tadi benar-benar membantu banget sih. Habis ini saya mau lanjutin project saya yang kemarin di Mantap. post kemarin. Tenang ya. Sama-sama. Oke, ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Saya izin untuk mengakhiri webinar kita siang ini, dan sampai ketemu lagi di webinar artifisial selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Bye.